وأسلم على قائدي وقدرتي وقدرة عيني محمد بن عبد الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Saudaraku kaum muslimin, jemaah sholat Jumat yang selalu dan senantiasa berharap kepada Allah. Harapan yang terbesar di dalam kehidupan kita ini, dalam hidup yang sangat singkat ini, adalah ampunannya Allah serta rahmatnya Allah. Ini terus kita cari, kita upayakan dengan semaksimal mungkin, dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyempurnakan ibadah-ibadah kita yang telah Allah perintahkan kepada kita. Termasuk hadirin para seluruh muslimin rahimahullah. Ibadah yang sebentar lagi insyaallah akan kita masuki, yang ibadah di dalam bulan Ramadan. Hadirin para seluruh muslimin rahimahullah. Ketika kita tahun yang lalu pada saat mengakhiri ibadah Ramadan, mungkin kita berdoa kepada Allah, Allahumma rabbana taqabbal minna udurana wa siyamana wa qiyamana wa taqashshurana wa tadarruana wa ta'abudana wa taqsirana ya Allah. Doa yang cukup panjang yang kita mohonkan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita di tahun ini, di bulan Ramadan tahun ini. Dan insyaallah di antara kita juga kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau beri kesempatan lagi saya beribadah semacam ini di tahun-tahun yang akan datang. Hadirin, jikalau kita betul berdoa kepada Allah, insyaallah doa kita didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita memasuki bulan Ramadan tahun ini. Maka hadirin, konsekuensi daripada kita mohon kepada Allah kembalikan di dalam kehidupan kita, termasuk kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk memasuki kembali bulan Ramadan. Apakah di dalam diri kita ada peningkatan ibadah? Minimal tidak sama dari ibadah yang kita lakukan di tahun-tahun yang lalu. Hadirin para seluruh muslimin rahimahullah, kita sambut kedatangan Ramadan ini dengan kalimat marhaban ya Ramadan. Rahibayarkan rahmat itu bermakna luas. Bermakna-makna. Artinya hadirin,
Dalam bulan Ramadan ada perasaan senang, ada perasaan lapar, terasa tidak ada beban. Justru ada perasaan senang di dalam memasuki Ramadan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimahullah. Kaitannya dengan ibadah Ramadan. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 189. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya di sahabat-sahabat. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang Al-Ahillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menjawab sampai turun ayat ini. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak jawab. Selanjutnya di dalam kata, katakan Muhammad, dia bawa itu tidak diwakilkan. Bulan tetapi tanda-tanda waktu bagi manusia dan tanda-tanda bagi orang yang harus ibadah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir bulan Syawal. Rasulullah berdiri kemudian berkhutbah. Ya ayyuhan fajja'akum syahrullah. Khutbah yang cukup panjang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sahabat-sahabatnya di dalam memasuki bulan Ramadan. Kemudian di akhir itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak doa sebagai pertanda melihat bulan sebagai tanggal pertama di bulan Ramadan. Apa doa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahumma ya Allah, as'aluka 'alaina bil ahli wal iman wassalatu wal ihsan. Rabbi wa rabbuka ila al-masjid. Ya Allah, sampaikanlah, wujudkanlah, hadirkan dalam diriku ya Allah rasa aman dan iman, keselamatan dan keislaman. Rabbi wa rabbuka ila al-masjid wa al-ihsan. Tuhanku dan Tuhanku adalah Allah. Wahai bulan sabit, bulan kebenaran dan kebaikan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimahullah. Ada hubungan yang sangat jelas. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hilal bulan sabit, dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, di mana di dalam doa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa beliau itu melibatkan satu makhluknya Allah, yaitu bulan sabit. Akhirnya para muslimin ini mengandung makna yang dalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sengaja mengajak masyarakat dan umat ini bermengikuti hidup yang sangat singkat, bahwa kehadiran manusia di perintah bumi hampir sama dengan kehadiran bulan. Amat sangat sederhana, hanya bentuknya seperti bulan tadi. Jika bulan ketinggiannya hanya beberapa derajat, maka terlihat sangat kecil. Tetapi hadirin ma'asyiral muslimin rahimahullah, subhanallah, bulan itu semakin besar bulan, semakin besar. Kemudian bulan itu mengalami perubahan. Kita manusia juga seperti itu. Kita hadir dalam kondisi yang
menjadi anak-anak, remaja, kemudian dewasa, kemudian juga kita sebagai manusia mengalami purnama, bagaimana purnama dan bulan. Kira-kira 30-40 tahun usia kita. Itulah usia yang sering disebut golden age. Masa-masa kemasan. Masa-masa di mana manusia itu memungkinkan berubah sebenarnya. Memungkinkan manusia itu menambah nilai-nilai kuasa itu. Seperti bulan itu ketika mengalami purnama. Bagaimana manfaatnya bulan itu purnama bagi bumi ini. Bagi air laut yang mendominasi dari bumi ini. Hadirin para seluruh muslimin rahimahullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak di usia-usia yang purnama, di usia-usia yang baik ini, agar supaya kita betul-betul mampu mengenali diri kita. Betul-betul menyadari bahwa masa yang baik untuk berkarya, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di masa waktu yang sangat baik ini, umur yang sangat baik ini, disiapkan hadir pada seluruh muslimin, tidak ada kata yang lain. Kenapa? Bulan tidak benci. Semakin hari, apa hari bulan yang benci? Mengenci, kemudian hilang. Daripada yang manusia di bumi. Kemudian tadi berkati lagi berhubung tanggal. Manusia juga berkata di mana seluruh muslim Allah. Jadi kuat. Manfaatnya sudah mulai berkurang. Bersamaan dengan tenaga yang berkurang. Mungkin kita melakukan ibadah tidak sempurna kembali. Karena mungkin kita melaksanakan ibadah dalam keadaan sakit misalnya. Mungkin jumlah sedekah kita yang berkurang bersama dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai diberi kepada diri kita. Terus kita harus hidup dengan sisa-sisa usia dan tenaga. Kita terus melakukan. Kita tidak berhenti semata. Sebabkan sakit. Kita tidak berhenti sedekah. Hanya karena kita sudah memasuki usia pensiun. Kita tidak berhenti berpikir, memikirkan masuk, memikirkan pembangunan umat. Terputusnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya karena usia kita sudah kuat. Tapi hidup akan kita jalani dan pasti kita akan mengalami surutnya seperti surutnya bulan itu. Berarti kita akan mengalami sebuah kata yaitu kematian. Itu hari ini pada seluruh muslimin rahimahullah. Kita belajar dari sejarah perjalanan manusia. Kita belajar dari para orang tua kita, guru-guru kita yang mengajari kebaikan kepada kita, yang kita tidak mengambil inspirasi untuk kita berkarya di dalam hidup. Saat-saat hari ini memanfaatkan momen waktu yang sangat penting yang ini memang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Rasulullah SAW memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan.
sebagaimana yang lain, kondisinya berbeda dengan yang lain. Ada yang belum mengenal Allah ketika membangun. Itu bagaimana ada? Ada sebagian umat Rasulullah SAW yang baru mengenal Allah ketika mempunyai anak. Atau bahkan ketika punya cucu. Yang lalu kisahnya dengan cucu yang mampu membaca Al-Quran terhipnotis. Cucu jadi magnet. Sehingga sedekatnya mereka, kakeknya neneknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru mulai sekali dia mampu dan mau melakukan salat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti hadirin barang muslimin rahimahullah, rasanya berarti tidak iman. Jumlah umurnya tidak iman dengan kualitas ibadahnya. Belum kita begini kualitas. Maka dari itu hadirin pada seluruh muslimin berbahagialah. Ketika sebagai umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berada kepada Rasulullah, ya Rasul, alangkah indahnya umat terdahulu Allah berikan mereka ujian dan pangkat. Kalau mereka tidak ujian dan pangkat yang dekat dengan Allah beribadah kepada Allah, maka mungkin kehadiran ya Rasul ini sama-sama mereka. Ketika Rasulullah SAW memberikan jawaban dan ini membahagiakan, ya ada waktu-waktu yang Allah sediakan kepada Rasulullah untuk memaksimalkan ibadah dan ini nilainya melebihi daripada kualitas ibadah.